Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 12 ayat 1 serta ayat 19 sampai dengan ayat 24. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan, Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-sian yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-sian belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. 1 Samuel 12 ayat 1 serta ayat 19 sampai dengan ayat 24. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Tuhan tidak lalai, Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kata-kata perpisahan, ditulis oleh Dave Brannon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Menjelang akhir hidupnya, John M. Perkins menitipkan satu pesan untuk orang-orang yang akan ia tinggalkan. Perkins, yang terkenal karena seruannya tentang rekonsiliasi rasial, berkata, pertobatan adalah satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah. Jika tidak bertobat, kalian semua akan binasa. Ucapan tersebut mirip yang dikatakan oleh Yesus dan banyak tokoh lain dalam Alkitab. Kristus berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa."
Lukas 13 ayat 3, Rasul Petrus berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Jauh sebelumnya dalam Alkitab, kita membaca juga perkataan seseorang yang merindukan bangsanya kembali kepada Allah. Dalam kata-kata perpisahannya kepada seluruh orang Israel, 1 Samuel 12 ayat 1, Nabi, imam, dan hakim bernama Samuel berkata, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Itulah pesannya mengenai pertobatan agar bangsa itu berbalik dari kejahatan dan mengikuti Allah dengan sepenuh hati. Kita semua telah berdosa dan gagal memenuhi standar Allah. Karena itu, kita perlu bertobat, yang berarti berpaling dari dosa dan berbalik kepada Yesus, yang mengampuni dan memampukan kita untuk mengikut Dia. Mari dengarkan kata-kata dari dua pria tadi, John Perkins dan Samuel, yang menyadari bahwa Allah sanggup menggunakan kuasa pertobatan untuk mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang akan Dia pakai demi kemuliaan-Nya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, mengapa sangat penting bagi kita untuk berpaling dari dosa dan memohon Kristus mengampuni kita. Apa artinya bagi Anda untuk mengikut Allah sepenuh hati? Hal ini patut kamu ketahui. Ketika Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir untuk menjadikan mereka kerajaan imam dan bangsa yang kudus, Keluaran 19 ayat 6, Dia secara khusus memerintahkan mereka untuk tidak mengikuti cara hidup para tetangga mereka yang menyembah berhala atau memuja ilah-ilah mereka. Israel adalah kerajaan teokratis, yang berarti bahwa Allah adalah hakim dan raja mereka dan mereka harus hidup menurut ketetapan-ketetapannya. Allah telah mengantisipasi hari ketika bangsa Israel akan meminta seorang raja, supaya mereka menjadi sama, seperti segala bangsa-bangsa lain. Dengan menolak menjadi bangsa yang kudus, Keluaran 19 ayat 6, bangsa Israel menolak jalan Allah dan kekuasaannya atas mereka, demi mengikuti jalan bangsa-bangsa penyembah berhala dan allah-allah lain. 1 Samuel 8 ayat 7 dan ayat 8, Allah memperingatkan bangsa Israel mengenai konsekuensi dari meminta raja yang mereka kehendaki. Apakah artinya bahwa Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat? Adalah penting mempelajari ayat Alkitab menurut konteksnya, dan ini sangat penting dalam kasus 2 Petrus 3 ayat 9, yang mengajar, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bagian kedua ayat ini, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, sering digunakan dalam menentang doktrin pemilihan. Konteks dari 2 Petrus 3 ayat 9 adalah gambaran terhadap para pencemooh yang meragukan apakah Yesus akan benar-benar kembali dan menghakimi bumi dengan api. Para pencemooh mengejek, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Di dalam ayat 5-6. Petrus mengingatkan para pembaca bahwa Allah sudah pernah membinasakan penduduk bumi dengan banjir air bah di zaman Nuh. Pada ayat 7,
Petrus mengingatkan para pembaca bahwa langit dan bumi yang ada sekarang akan hancur dimakan api. Petrus kemudian menjawab pertanyaan yang mungkin direnungkan oleh para pembacanya, yakni, mengapa Allah menunggu lama sekali sebelum bertindak? Di dalam ayat 8, Petrus memberitahu para pembacanya bahwa Allah berada di luar konsep waktu. Bagi kita terasa sangat lama, namun, bagi Allah, hanya bagaikan kedipan mata. Kemudian, di dalam ayat 9, Petrus menjelaskan mengapa Allah menanti begitu lama. Menurut sudut pandang kita, ialah kemurahan hati Allah yang menunda penghakimannya. Allah sedang menunggu dan memberi manusia kesempatan bertobat. Dalam beberapa ayat kemudian, Petrus mengingatkan para pembaca supaya hidup secara kudus dalam menanti faktanya bahwa Yesus pasti akan kembali. Dalam konteksnya, 2 Petrus 3 ayat 9 mengajar bahwa Allah sedang menunda penghakimannya guna memberi manusia lebih banyak kesempatan untuk bertobat. Ayat 2 Petrus 3 ayat 9 tidak menggagalkan ide bahwa Allah memilih supaya orang-orang khusus telah dipilih untuk selamat. Pertama, dalam konteksnya, ayat ini tidak berbicara tentang pemilihan. Kedua, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, jika ditafsirkan sebagai tidak akan memperbolehkan siapapun untuk binasa, hanya mengantar kita pada doktrin palsu universalisme. Akan tetapi, Allah masih dapat menghendaki supaya jangan ada yang binasa, sambil tetap memilih supaya ada yang selamat. Tidak ada perselisihan di sana. Allah tidak menghendaki dosa masuk ke dalam dunia melalui kejatuhan Adam dan Hawa. Namun Ia memperbolehkan kesempatan bagi kejadian hal itu. Peristiwa itu pun masuk ke dalam rancangannya yang berdaulat. Allah tidak menghendaki putranya yang tunggal dikhianati, disiksa, dan dibunuh. Namun Ia mengizinkan hal itu terjadi. Peristiwa itu juga masuk ke dalam rancangan berdaulatnya. Sama halnya, Allah tidak menghendaki ada yang binasa. Ia ingin supaya semua orang berbalik dan bertobat. Secara bersamaan, Allah mengetahui bahwa tidak semua orang akan bertobat. Tidak dapat disangkal bahwa akan ada banyak yang binasa. Bukannya menjadi kontradiksi bagi 2 Petrus 3 ayat 9, pemilihan dan panggilan Allah terhadap orang-orang tertentu adalah bukti bahwa Ia tidak menghendaki manusia binasa. Jika bukan melalui pemilihan dan panggilan Allah sendiri, maka semua orang akan binasa. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah sekalipun lalai dalam menepati janjinya bagi kita umat percaya. Ia setia memenuhi dan menggenapi semua janjinya bagi kita. Saat kita mengalami permasalahan, seringkali kita beranggapan bahwa Tuhan sudah melupakan atau telah meninggalkan kita. Tetapi sebenarnya Ia sangat memperhatikan bahkan peduli dengan hidup kita. Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Ketika Dia berjanji semua pasti digenapi tepat pada waktunya, kita harus dapat bersabar dan tekun dalam menanti janji Tuhan. Jadi dalam menghadapi apapun, jangan pernah cemas. Peganglah selalu janji Tuhan yang membawa kita kepada hidup yang penuh kemenangan. Jangan khawatir menghadapi persoalan hidup. Dia memiliki banyak cara untuk menolong kita. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Naikkanlah permohonan kepada Tuhan dengan tidak berputus asa. Jangan pernah ragu.
karena ketika kita ragu, maka hal ini dapat menjadi penghalang atas jawaban doa kita. Ketika kita mengalami kekhawatiran menghadapi persoalan, percayalah Yesus tidak pernah lalai dalam menyatakan pertolongannya kepada kita. Yesus adalah sumber pertolongan dan Ia akan senantiasa menolong kita. Tuhan selalu memberikan pertolongannya tepat waktu, bahkan Dia memiliki banyak cara untuk menolong kita. Jadi jangan pernah cemas terhadap apapun sebab kita memiliki Tuhan yang selalu menopang kita. Tuhan juga tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Naikkanlah permohonan kepada Tuhan dengan tidak berputus asa. Sebab Tuhan selalu siap mendengarkan doa dan menjawab setiap permohonan kita. Yang diperlukan hanyalah iman percaya kita. Jangan pernah ragu. Karena ketika kita ragu, maka hal ini dapat menjadi penghalang atas jawaban doa kita. Melalui nas hari ini ada 4 hal yang hendak kita pelajari, yakni: pertama, Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Tuhan itu bekerja atas dirinya sendiri, dan atas kehendaknya sendiri, dan pekerjaannya sempurna. Dia tidak akan bekerja dengan sembarangan, karena Dia adalah sempurna. Termasuk dalam semua janjinya buat orang percaya, Dia akan menggenapinya. Tapi kenapa tidak terjadi janji Tuhan buat orang percaya? Karena dari pihak manusia yang lalai. Kedua, Tuhan itu penuh kesabaran. Tuhan itu dalam mengenapi setiap perkataannya bagi kita. Bekerja atas dasar sifatnya yang penuh kesabaran. Dia akan sabar buat kita. Kadang-kadang janji Dia akan terjadi, tapi manusianya yang tidak sabar, maunya cepat, sehingga pekerjaan Tuhan dalam hidup kita tidak sempurna, padahal rencana atau janji Tuhan buat kita adalah sempurna. Ketiga, dalam setiap janji Tuhan selalu ada kehendak Tuhan. Dalam setiap janji Tuhan ada kehendaknya buat kita. Apa kehendaknya dalam setiap janjinya buat kita adalah kita berbalik dan bertobat. Berbalik adalah mengarahkan setiap jalan dan tujuan kepada Dia. Jalan yang salah harus kembali pada Dia. Yang sudah jauh harus datang dan dekat dengan Dia. Yang tidak ada persekutuan yang intim dengan Dia harus bangun hidup yang intim dengan Dia. Bertobat adalah kembali pada kekudusan sesuai dengan standar Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan membuat kita tidak mengalami janji Tuhan. Tujuan dari janji adalah hidup dari kebenaran Tuhan sendiri. Keempat, Tuhan juga tidak pernah berhenti melindungi kita, sebab perlindungannya itu sempurna. Dimanapun kita berada, Tuhan akan senantiasa melindungi kita dari bahaya. Bahkan Dia akan menjauhkan dari segala yang jahat dan selalu membentengi kita dengan kasih setia-Nya. Karena itu, marilah bersyukur sebab kita memiliki Tuhan yang tidak pernah lalai. Biarlah dalam hidup ini kita boleh selalu mengandalkan Tuhan, sebab hanya Dialah yang menjamin kehidupan kita hari ini dan selamanya. Bersama Dia hidup kita dalam kemenangan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, bimbinglah aku kepada pertobatan sejati. Tolonglah aku menyadari dosaku dan percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkanku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.